Menjelajah bumi, bertemu angsa. Pustakawan Bumi hadir untuk mencerdaskan bangsa. Baik, Bapak Ibu, Pustakawan Bumi bergerak untuk masyarakat inovatif adalah topik yang akan saya bawakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan juga kepada teman-teman finalis Pustakawan Berprestasi tahun 2024. Saya Indah Rahma Cahyani, Pustakawan Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya. Next. Sebelum mulai presentasi, kita pantun dulu ya. Menjelajah bumi bertemu angsa. Pustakawan Bumi hadir untuk mencerdaskan bangsa. Pustakawan bergerak untuk masyarakat inovatif adalah topik yang akan saya bawakan hari ini. Saya Indah Rahma Cahyani dari Pustakawan Perpustakaan Universitas Airlangga. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri, kepada teman-teman finalis Pustakawan Berprestasi tahun 2024 yang saya banggakan. Baik, Pustakawan Bumi hadir berdasarkan dari triangle akademik di perguruan tinggi, yakni sebagai yang kita tahu adalah pendidikan dan juga pengajaran, penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat. Nah, di dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Pustakawan Bumi adalah mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan Perpustakaan Universitas Airlangga, kemudian stakeholder desa, Ibu PKK, serta keterlibatan stakeholder masyarakat di desa. Kemudian Pustakawan Bumi hadir dengan beberapa inovasi, diantaranya adalah kita melakukan revitalisasi TBM. Kita melakukan pendidikan kepada masyarakat terhadap pemasaran informasi digital, terhadap nilai penjualan, serta yang pada akhirnya akan menjadikan masyarakat menjadi mandiri dan juga berdaya. Hadirnya Pustakawan Bumi, di sini kami tertantang adanya tantangan literasi pembangunan, kemudian akses informasi, serta sosial pendidikan yang berkelanjutan dan juga sebagai agen perubahan. Nah, di sini aktivitas kami yang selanjutnya juga adalah evaluasi peran perpustakaan dan pustakawan, kebutuhan pemustaka yang berubah, pustakawan yang harus menyesuaikan dengan situasi dan juga sikap-sikap para pemustaka saat ini. Sehingga kami berorientasi pada pengguna perpustakaan. Baik, Pustakawan Bumi memiliki target dan sasaran. Kami di sini jelas bahwa dalam melakukan revitalisasi TBM, kemudian juga dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, kami melakukan pendekatan dan melakukan pemetaan di sini yang terlibat target sasaran kami adalah perangkat desa, UMKM, kemudian anak usia dini, TK binaan, masyarakat desa, serta kelompok Karang Taruna atau Dasawisma. Di situ adalah stakeholder atau sasaran target kami di Pustakawan Bumi. Kemudian dalam melakukan revitalisasi, kami
berusaha untuk melakukan survei lokasi terlebih dahulu. Mana TBM yang harus kami perbaiki, mana TBM yang harus kami hidupkan, mana TBM yang harus kami berdayakan. Kemudian kami melakukan analisis kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar, apa yang menjadi keinginan masyarakat sekitar. Dan kita melakukan perizinan. Kita lakukan perizinan kepada pihak desa, kita lakukan pendekatan kepada kepala desa, kita tingkatkan komunikasi dengan stakeholder di desa. Itu merupakan challenge bagi kami. Kami harus melakukan pendekatan sehingga agenda kami bisa terwujud. Selanjutnya baru kegiatan revitalisasi akan kami jalankan setelah perizinan didapatkan. Revitalisasi akan tergambar di slide selanjutnya. Kemudian agenda, jadi di dalam revitalisasi tidak hanya kami merevitalisasi TBM, tetapi kami berikan kegiatan di sana. Kami hidupkan kembali karena beberapa hasil dari pengamatan kami memang beberapa TBM mengalami kondisi yang tidak layak. Padahal itu adalah hal pertama ketika kita berkunjung ke masyarakat. Kemudian tidak lupa kami lakukan monitoring dan juga evaluasi. Tidak hanya kegiatan pada hari itu saja, tetapi kita lakukan secara kontinu. Apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dibuatkan kegiatan untuk selanjutnya. Kemudian pemasaran digital, masyarakat, kelompok ibu-ibu PKK, kita lakukan analisis kebutuhan mereka. Di desa, di setiap desa, di setiap kelurahan memiliki berbagai macam jenis karakteristik UMKM. Ada kecenderungan mereka menggunakan UMKM tertentu. Nah, itu pendekatan kami juga berbeda. Nah, maka dari itu kami sesuaikan dengan kondisi masyarakat di situ. Kalau di daerah kelurahan agak kota, kalau di daerah rural, urban atau di desa, kita sesuaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi kita tidak asal untuk memberikan sosialisasi tentang digital dan juga teknologi, tapi kita juga lihat kondisi masyarakatnya. Ini adalah tim kami, begitu ya. Saya sebagai inisiator, penggagas, bahwa di situ diberikan izin untuk memberikan pengalaman juga bagi tim-tim yang lain, bahwa kita bisa bergerak, kita bisa menjadikan masyarakat yang inovatif. Gambar ini menunjukkan aktivitas kami dalam kegiatan literasi masyarakat. Literasi masyarakat dan UMKM setelah kami berikan sosialisasi, kami monitoring, kami dampingi ketika teman-teman UMKM melakukan aktivitas penjualan dan kami fasilitasi di Universitas Airlangga melalui Unair Library kita berikan Bazar Fest untuk teman-teman UMKM yang sudah kami berikan ilmunya. Jadi kami sosialisasi, kami berikan wadah dan mereka bisa menjadi masyarakat yang inovatif. Selanjutnya, nah pada beberapa foto di atas menunjukkan ada kondisi TBM tidak layak begitu ya, sehingga kami sangat miris pada saat itu. Akhirnya kami memang bergerak begitu, kita bergerak, kemudian kita mulai lakukan pembersihan, penataan, kemudian kita belikan sesuai kebutuhan apa yang dimiliki oleh TBM tersebut. Karena sayang sekali sebenarnya kalau dari pantauan kami, mohon izin, minat daya baca mereka sangat tinggi, tetapi karena kondisi dan tempat yang mengakibatkan minatnya menjadi rendah begitu. Jadi setelah kami sosialisasi, adakan kegiatan di situ, hal yang sederhana adalah mengembalikan buku kerak. Itu yang sangat sederhana bagi teman-teman di usia dini. Jadi kami berikan kesempatan mereka untuk melakukan aktivitas di TBM. Setelah kita lakukan monitoring begitu, jumlah pembaca aktif yang sebelumnya itu per hari saja hanya 10,
itu bisa menjadi 25, koleksi ada penambahan, kemudian rata-rata buku yang dibaca, ini kami berkoordinasi dengan pengelola TBM yang ada di tempat. Kemudian jam baca rutin yang tadinya tidak ada, begitu, saat ini alhamdulillah sudah ada. Jadi kami berikan eh, apa kegiatan-kegiatan sehingga mereka bisa menggunakan TBM tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, begitu. Ini kegiatan kami yang ada di dalam kampus. Sasaran kami adalah mahasiswa yang telat lulus, sehingga kami juga bisa berdampak tidak hanya di masyarakat luar, tapi kami juga berdampak untuk di dalam kampus dengan ketersediaan koleksi, kemudian kita berikan alternatif solusinya. Dari program Reborn yang ada di Universitas Airlangga, kami punya catatan bahwa rekapan fakultas terbanyak, kemudian jumlah kedatangan di sini ada tren meningkat, begitu ya. Jadi ini bisa menjadi motivasi kami untuk kami terus melakukan inovasi untuk selanjutnya. Jadi angka-angka hasil monitoring, angka-angka hasil statistik ini bisa menjadi semangat kami untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Ini materi untuk konsultasi yang biasa mereka berikan kepada kami, begitu ya, apa-apa saja, kemudian beragamnya apa saja, nah itu bisa menjadi alternatif solusi bagi teman-teman. Hasil testimoni memang cukup baik sampai hari ini, ada respon positif yang kami terima. Tapi ini kami tidak berpuas diri begitu ya. Kami terus melakukan secara kontinu, secara terus-menerus sehingga program ini bisa berkelanjutan. Begitu. Jadi harapan kami adalah hasil testimoni ini tidak menjadikan kami berhenti berinovasi, tapi kami bisa terus bergerak untuk masyarakat. Dampak yang kami berikan juga tidak hanya di luar, tapi di dalam kami lakukan knowledge sharing tetap kepada sesama rekan sejawat pustakawan, apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita berdampak untuk masyarakat. Kita bagikan kepada mereka, kita ajak rekan-rekan sejawat di luar perpustakaan UNER dan di dalam perpustakaan UNER dengan berbagai aktivitas-aktivitas seperti knowledge sharing, kemudian berdaya dukung untuk institusi, serta menjadi beberapa pembicara untuk memotivasi serta memberikan dampak positif terhadap rekan-rekan sejawat pustakawan. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu Dewan Juri, semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Menarik ya paparannya. Baik, untuk itu saya persilahkan Pak Tulus Wulanjuni untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih Bu Indah. Seindah dengan inovasinya. Selamat ya Bu Indah masuk di 15 finalis. Terima kasih, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Inovasinya menarik Bu Indah, cuma ya di permasalahan itu tidak tersebut gitu. Tidak kelihatan ya, nggak kelihatan masalahnya apa gitu ya. Tiba-tiba nanti dampaknya muncul semua gitu. Ya, makanya sebaiknya itu di masalah itu dimunculkan ya. Pustakawan Bumi ini fokusnya itu untuk apa gitu kan? Untuk apa? Nah, saya mau tanya Bu Indah. Karena salah satu yang dibenahi itu adalah TBM. Padahal kan tadi Bu Indah menyebutkan bahwa perpustakaan kelurahan juga ada di situ. Iya. Kenapa enggak disebutkan juga atau enggak titiknya itu tidak di perpustakaan kelurahan juga? Iya. Padahal kalau dari segi regulasi itu lebih kuat perpustakaan dibanding TBM. Baik. Apa alasannya? Itu yang pertama, dijawab dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan diberikan. Kenapa tidak perpustakaan desa? Beberapa kondisi yang kami temukan, perpustakaan desa itu merger dengan taman baca masyarakat. Jadi di situ beberapa TBM yang kami revitalisasi
Nah, itu menjadi bergabung menjadi perpustakaan desa. Nah, beberapa case seperti itu, Bapak, mohon izin. Beberapa case mereka merger menjadi taman baca masyarakat, begitu. Oke, kalau merger, kita milih mana? TBM yang mau dikembangkan atau perpustakaan kelurahannya? Menurut Mbak Indah. Baik, dua-duanya penting, tetapi dalam hal ini TBM menjadi Harus milih satu. baik. Baik, di sini TBM menjadi lokus terkecil dari lokasi atau tempat masyarakat di sana. Jadi dari hal yang terkecil dari setiap TBM yang ada di tempat-tempat yang tersebar di desa atau di kelurahan tersebut, kita bisa kembangkan, kemudian kita bisa berikan, kita bisa optimalkan yang terdekat agar mobilisasi masyarakat untuk menuju ke TBM menjadi lebih dekat, aktivitas terpantau, dan tidak lupa kita juga tetap memperhatikan perpustakaan desa. Tes. Mbak Indah, itu berdasarkan survei loh ya. TBM itu 70% itu mati suri Mbak Indah. Karena memang tidak ada regulasinya, susah ya. Betul. Nah, tapi kenapa yang diperhatikan itu bukan perpustakaan kelurahannya, kan merger kan? Iya. Oke lah, sudah dijawab tadi. Hmm. Data TBM awal itu berapa? Karena kan muncul tadi data akhir. Data akhir Betul. itu kan ada tadi dampak. Apakah itu dampak tadi itu hanya satu TBM? Nah, berapa data awal TBM yang mau dibedah tadi atau ditata? Kalau misalnya data setiap bulan, kami bisa merevitalisasi sekitar 3 sampai 4 TBM. 3 sampai 4 TBM dalam setiap bulan, paling sedikit 2. Begitu. Jadi kita memang betul lihat kondisinya dulu begitu, kemudian baru kita lakukan revitalisasi. Itu pun juga harus terfokus bagaimana kondisi TBM-nya, apa saja yang perlu dipersiapkan, seperti itu. Nah, untuk keberlanjutannya ya, kenapa enggak gandeng perpustakaan daerah setempat? Karena kan Betul, dia pembina di betul, perpustakaan di situ. Dari betul. ulasannya atau dari pembahasannya Bu Indah kan tidak muncul. Itu kan salah satu kolaborasi Iya, di pelaksanaan inovasi. betul, Kenapa Mbak Indah? betul. Awalnya kami langsung mengunjungi atau langsung meminta izin kepada stakeholder desa terdekat karena beliau yang sebagai pengelola langsung seperti itu. Nah, agenda selanjutnya kami akan lebih memaksimalkan untuk kolaborasi dengan teman-teman di daerah seperti itu. Sudah berapa tahun ini inovasinya? Ini berjalan lebih kurang 1 tahun. 1 tahun. Iya, Ya. 1 tahun dengan merger dengan UNER Library juga. Ada bukti awal bahwa itu dimulai, pertama kali dimulai inovasi itu? Ada beberapa foto, ya, ada beberapa foto yang bisa kita tampilkan, yang juga kami melibatkan teman-teman pustakawan di Universitas Airlangga juga. Ada enggak rekam jejak digitalnya, mungkin berita online atau apa yang atau di media Di sosial? media sosial Facebook, Ada. begitu, di Facebook ada yang merger dengan Perpustakaan Universitas Airlangga, dan untuk Instagram sendiri, kemudian sosial media sendiri kami juga mulai sediakan untuk bisa diakses. Masih ada berapa menit lagi? 3 detik tepuk tangan untuk Bu Iya, Indah. terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Indah.